Sebelum lebih lanjut mengenal tentang APD untuk masyarakat awam, kita harus mengenal lebih dulu apakah itu musuh kita saat ini. Jadi di dalam pandemi ini apakah musuh kita saat ini, yaitu COVID-19 dan perkembangan cara penularan terbarunya. Oke, jadi apakah itu COVID-19? Dia adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus, yaitu keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2. Utamanya menyerang saluran pernafasan, namun saat ada dalam jumlah banyak di dalam tubuh, dia juga dapat menyerang bagian tubuh lain seperti saluran cerna. Dapat juga menyerang mata, dan gejala yang ditimbulkan sangat-sangat bervariasi. Oke, jadi kita akan berbicara tentang gejalanya terlebih dahulu. Dari CDC, gejalanya adalah demam, batuk, sakit tenggorokan, panas dingin, menggigil, sakit kepala, kehilangan kemampuan lidah dalam mengecap, atau hilangnya kemampuan hidung dalam mencium aroma, kemudian napas pendek atau kesulitan bernafas, nyeri otot, dan yang lain-lainnya. Nah, ini adalah perkembangan baru dari gejala COVID-19, yaitu pilek atau hidung tersumbat, kemudian mual, dan diare. Nah, dari tiga ini, jadi kalau misalnya ada yang mual atau diare, terus kemudian setelah kita rapid atau setelah kita swab, terus ternyata positif, itu bukan berarti rumah sakit meng-COVID-kan orang tersebut. Jadi ada yang sakit perut, kok ternyata kok COVID. Itu karena penyakit ini memiliki 1000 wajah. Dengan kata lain memiliki gejala klinis yang menyerupai penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu gejala-gejalanya apa aja sih. Nah, ini gejala-gejala yang lainnya, ada juga gejala dermatologis. Jadi, bisa juga ada rases atau kulit kemerahan yang gatal-gatal. Bisa juga stroke, kejang. Itu juga bisa termasuk salah satu gejala dari COVID ini. Bisa juga kesemutan. Dan yang paling berbahaya di sini adalah dia dapat menular sebelum gejala. Ini dari CDC. Nah, apakah akibatnya jika kita tertular dari COVID ini? Pertama, kita bisa terkena gejala ringan. Nah, gejala ringan ini, apa aja gejala ringan ini? Demam, batuk, pilek, seperti yang sudah saya share sebelumnya. Namun, bisa juga kita terkena gejala sedang atau berat. Gejala sedang atau berat ini bisa sampai ke pneumonia, sepsis, badai sitokin, acute respiratory distress syndrome, atau multi-organ failure syndrome. Sepsis ini tingkatannya lebih tinggi dari infeksi. Dan kemungkinan orang-orang yang bisa sampai meninggal atau bisa parah butuh ventilator dan sebagainya itu bila sampai tahap ketiga, keempat, dan kelima ini. Badai sitokin, sindrom pernafasan distress akut, dan multi-organ failure syndrome. Di saat ini kita tidak tahu jika kita tertular COVID, kita akan masuk ke dalam golongan yang gejala ringan, sedang, atau berat. Jika mungkin ada yang bilang, lah kan tergantung penyakit penyerta. Masalahnya pertama, ada beberapa penelitian dengan tidak ada penyakit penyerta pun kita bisa masuk ke gejala sedang dan berat. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, apakah kita menjamin bahwa kita tidak memiliki penyakit penyerta, sedangkan kita belum tahu juga kapan kita terakhir kali check up keseluruhan tubuh. Jadi, untuk menghindari kita jatuh ke gejala sedang dan berat, lebih baik tidak tertular dari COVID ini. Oke. Nah, ini macam-macam penularan COVID. Poin dari slide ini adalah penularan COVID itu ada tiga macam. Yang pertama, kontak dan transmisi tetesan. Dia dapat terjadi melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan dekat orang yang terinfeksi. Penularannya melalui sekresi yang terinfeksi seperti air liur atau tetesan pernafasan dan dikeluarkan ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi. Penularan tetesan pernafasan yang terjadi ketika berada dalam kontak yang dekat atau kurang lebih 1 meter dengan orang yang terinfeksi. Kemudian yang berikutnya adalah transmisi vomit. Vomit itu droplet yang kita keluarkan, kemudian menempel di benda-benda yang kita sentuh, kemudian tangan yang kita menyentuh menyentuh mata, hidung, atau mulut kita, kemudian terhirup. Terus kemudian yang terbaru adalah transmisi melalui udara, yaitu penyebaran melalui tetesan atau aerosol, yaitu lebih kecil ya daripada droplet itu sendiri. Dia menular ketika melayang di udara dalam jarak dan waktu yang lama.
Dan orang yang menghirup aerosol bisa terinfeksi jika mengandung virus. Yang penting di sini adalah point of entry dari virus ini. Jadi virus ini bisa masuk ke dalam tubuh kita hanya melalui 3 ini, mata, hidung, dan mulut. Intinya seperti itu. Nah, ini macam-macam penularan COVID yang lainnya, ini belum, sampai saat ini belum ada laporan terbitkan, meskipun ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa ada feses dan urin yang terkontaminasi oleh virus ini. Baik, ini yang dikatakan penelitian terbaru WHO, bahwa WHO bersama dengan para ilmuwan telah mendiskusikan dan mengevaluasi apakah SARS-CoV-2 juga dapat menyebar melalui aerosol tanpa adanya prosedur yang menghasilkan aerosol, terutama dalam ruangan berventilasi buruk. Jadi kata poin di sini, dia bisa jadi aerosol jika ada ventilasi buruk. Nah, apakah bedanya antara droplet dan aerosol? Kita lihat slide berikutnya. Dulu, pada awal-awal SARS-CoV-2 atau COVID ditemukan, gambarannya virus COVID itu hanya seperti droplet seperti ini, yang merah ini. Nah, karena droplet ini, dia jadi setelah terkena gravitasi, begitu keluar setelah terkena gravitasi, dia langsung jatuh. Tapi dengan perkembangan terbaru, dengan perkembangan penularan terbaru, maka droplet ini bisa jadi aerosol atau airborne atau lebih kecil. Jadi dia bisa melayang di suatu kondisi tertentu lah. Kondisinya apa saja. Jadi dia bisa seperti penyakit yang lainnya kayak TB, cacar, campak. Kondisinya seperti ini. Aerosol dapat terjadi pada ruangan tertutup yang tidak berventilasi buruk atau buruk. Jadi tidak berventilasi baik atau buruk. Dan dihasilkan oleh orang yang batuk dan bersin dan yang tidak memakai masker. Orang yang berteriak, bernyanyi tanpa masker. Molekul droplet yang dihasilkan lebih kecil dan dapat melayang selama 3-8 jam. Contoh menurut WHO, paduan suara, restoran indoor, kelas kebugaran indoor, dan tindakan-tindakan medis atau AGP seperti intubasi, suction, CRP, bagging, nebul, dan lain-lainnya. Jadi ini ada beberapa contoh kasus penularan COVID dilihat dari penularan yang terbaru. Yang pertama adalah di China, ada di sebuah base di sana dibawa ini orang yang membawa COVID ini yang merah ini. Nah, dia bisa menularkan sejauh ini 4,5 meter ke depan. Jadi di dalam ruangan yang ventilasinya tidak baik, dia bisa menularkan sepanjang 4,5 meter. Nah, ini ada satu lagi kasus di Korea Selatan. Di Korea Selatan ini, jadi di mana di Korea Selatan ini ada yang COVID positif, dia duduk di bawahnya ventilasi, duduk di bawahnya AC, aircon, di mana di ruangan ini tertutup, jadi semuanya tertutup, dan tidak ada yang pakai masker karena dia di kafe pada buka masker untuk makan. Akhirnya seluruh pengunjung kafe tersebut terkena COVID. Dan yang selamat yang tidak terkena COVID di sini hanyalah 4 orang pegawainya yang selalu memakai masker. Baik. Berikut adalah prinsip pencegahan penularan COVID. Better more than less. Lebih baik proteksi berlebih. Lebih baik dibilang, lebay lu pakai masker kemana-mana, lebay cuci tangan kemana-mana. Lebih baik seperti itu daripada kita kurang. Karena kita tidak tahu kapan kita bisa terpapar virus ini. Intinya seperti itu. Kemudian intinya lagi adalah 3 hal. Ventilasi, di mana pastikan ventilasi baik. Kemudian durasi, jaga durasi tatap muka maksimal 15 menit. Kemudian jarak, jaga jarak minimal 1-2 meter. Nah, ini yang tentang ventilasi, durasi, dan jarak. Dari WHO, kita harus menghindari 3 tempat ini. Yang pertama, tempat ramai, penuh orang yang berdekatan. Kemudian tempat yang sempit, terutama di mana orang-orang yang banyak yang berbincang-bincang dalam jarak dekat. Kemudian ruangan yang terbatas dan tertutup dengan ventilasi yang buruk. Resikonya akan lebih tinggi di tempat-tempat yang memiliki beberapa faktor sekaligus. Bahkan saat pembatasan sudah dilonggarkan, kalau saat ini sudah dilonggarkan, itu kita harus pertimbangkan kemana sih kita mau pergi dan tetap waspada dengan menghindari 3 jenis tempat di atas. Nah, ini beda antara ventilasi tertutup dan terbuka. Kalau ventilasi tertutup seperti ini, jika ada orang yang ngomong tanpa pakai masker, maka virus yang dihasilkan akan berputar di dalam ruangan tersebut
dan akan menularkan ke orang yang ini. Bila orang ini juga tidak menggunakan pelindung diri yang sesuai. Bedanya dengan ventilasi yang terbuka, sebelum sampai ke orang tersebut, virusnya sudah keluar. Makanya ini bedanya antara ventilasi yang tertutup dengan terbuka. Ini diambil dari Pandemic Talks, bahwa kita harus memperhatikan ventilasi, durasi, dan jarak.